Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengolahan lahan. Pengolahan lahan merupakan langkah awal dalam membuat lahan pertanian seperti penggemburan tanah, pembuatan bedengan, dan lain-lainnya. Dan pada kesempatan kali ini, kami melakukan pembukaan lahan menggunakan traktor. Kenapa kami memilih pembukaan lahan menggunakan traktor? Karena pembukaan lahan menggunakan traktor akan lebih efisien dibandingkan pengerjaan pembukaan lahan menggunakan teknik manual seperti menggunakan cangkul. Itu kinerjanya akan lebih lama dan memakan waktu yang cukup lama. Dan setelah menggunakan traktor, setelah semua tanahnya digemburkan, lalu kami menggunakan parang dan cangkul untuk mengangkat gulma-gulma yang udah dicabut oleh traktor itu tersendiri. Setelah semua lahan bersih dari gulma dan akar-akar yang tersisa dan ranting-ranting sudah dihilangkan dari lahan tersebut, kami melakukan pembuatan bedengan dengan ukuran 1,5 kali 8 meter untuk bedengan 1 dan 2 dan 1,5 kali 5 meter untuk bedengan 3. Dengan ketinggian bedengan itu tersendiri yaitu 20 cm. Bedengan ini bertujuan untuk mempermudah kita dalam menanam tanaman yang akan kita budidayakan. Dan pada praktikum kali ini kami akan menanam jagung dan kedelai. Dan pada bedengan 1 kami akan menanam dengan pola tumpang sari, yaitu dengan menanam jagung dan kedelai secara bersamaan di satu bedengan. Dan yang pada bedengan 2 dan 3 kami akan menggunakan pola monokultur, yaitu bedengan 2 jagung saja dan bedengan ketiga adalah kedelai saja. Dan pada pembukaan lahan kali ini, setelah pembuatan bedengan itu jadi, dan setelah bedengan jadi, gulma-gulma yang ada di bedengan itu kami bersihkan dan tanahnya akan digemburkan dengan sedemikian rupa. Lalu setelah bedengan jadi, kami menggunakan atau mencampurkan pupuk kandang sapi ke tiap-tiap bedengan dengan dosis 20 kg per bedengan. Setelah ditaburkan pupuk kandang sapi, kami melakukan pengadukannya sehingga tanah itu akan tercampur dengan pupuk kandang. Selanjutnya, ada penanaman jagung dan kedelai, yaitu dengan menggunakan sistem tumpang sari dan monokultur. Setelah pembuatan bedengan, kita akan melakukan penanaman tanaman jagung dan kedelai, yaitu sebelum penanaman kita akan melakukan pengukuran jarak tanam terlebih dahulu. Setelah melakukan pengukuran jarak tanam, kita selanjutnya akan menyebarkan pupuk pada tiap-tiap bedengan yang memerlukan pupuk dengan dosis 7 gram dan 5 gram. Setelah itu baru kita masuk pada kegiatan penanaman tanaman jagung dan juga kedelai. Cara-cara penanaman yaitu dengan pembuatan lubang tanam dengan kedalaman 3-5 cm, lalu memasukkan benih, lalu dikasih pupuk dengan jarak sekitar 1 ruas jari saja. Setelah penanaman benih jagung dan kedelai, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan penyiraman pada bedengan sehingga nantinya akan mempercepat proses perkecambahan pada tanaman jagung dan kedelai. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya agar tanaman tumbuh sehat dan normal. Tanaman perlu dipelihara sebab selama pertumbuhannya, tanaman kadang-kadang mengalami keadaan kurang menguntungkan seperti adanya gangguan hama dan penyakit, gangguan gulma, kurang air, gangguan alam, dan lain-lain. Pada pemeliharaan tanaman, ada beberapa kegiatan yang perlu diperhatikan yaitu penyiraman, penyulaman, dan pembumbunan. Pada praktikum ini, penyiraman dilakukan
dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Tetapi apabila media tanamnya cenderung lembab, maka penyiraman cukup dilakukan 1 kali sehari, antara pagi hari atau sore hari. Penyiraman tidak dilakukan pada siang hari, karena dapat menimbulkan kelayuan pada tanaman. Penyiraman dilakukan dengan hati-hati agar tanaman tidak rusak baik daun maupun batangnya, di mana fungsi dari penyiraman adalah untuk menjaga kelembapan tanah. Penyulaman tanaman adalah kegiatan penanaman kembali bagian-bagian yang kosong bekas tanaman yang rusak atau mati. Cara melakukan penyulaman tanaman yaitu mencabut atau mengganti bibit tanaman yang tidak sempurna atau rusak beserta dengan tanahnya, kemudian disulam dengan bibit yang sempurna. Pembumbunan merupakan penutupan akar tanaman yang timbul di atas permukaan tanah dengan cara menguruk atau menimbun dari tanah di sebelah kanan kirinya. Pembumbunan berfungsi untuk memperkokoh sosok tanaman. Pembumbunan dilakukan bersama dengan penyiangan agar tenaga kerja tidak terbuang banyak. Pada saat praktikum pemeliharaan tanaman masih dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga kerja manusia, di mana kita bisa melakukan penyiraman menggunakan gambor dan mencampur pupuk atau pestisida dengan air untuk melakukan pemupukan dan pestisida. Penjelasan berikutnya adalah mengenai pemupukan. Pemupukan adalah proses memperbaiki atau memberikan unsur-unsur hara pada tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemupukan memiliki 2 cara yang dapat dilakukan, yaitu melalui daun dan akar. Pemupukan pada daun bertujuan untuk memberikan unsur hara tambahan bagi tanaman selain unsur hara yang diserap oleh akar. Pemupukan pada daun dapat dilakukan dengan cara penyemprotan atau spraying. Begitu juga dengan pemupukan pada akar. Pemupukan pada akar memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan unsur hara pada tanah untuk kebutuhan tanaman. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memberikan pupuk melalui akar, yaitu dengan cara disebar, ditempatkan dalam lubang, dan dilarikan atau dibariskan. Pemupukan diberikan sejak awal, yaitu saat tanaman mulai tumbuh. Cara pemupukan yang kami lakukan adalah dengan cara ditabur, karena pemupukan dengan cara ditabur memiliki sejumlah keuntungan seperti mudah dilakukan, hemat tenaga kerja, dan efektif, terutama untuk pupuk yang bekerja lambat seperti pupuk fosfat alam atau pupuk kandang. Penerapan pemupukan dengan cara ditaburkan di atas tanah, selanjutnya diaduk sembari mengolah tanah. Materi selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Dalam budidaya tanaman tidak terlepas dari hama dan penyakit tanaman, yaitu pada tanaman jagung ada 4 jenis hama serangga dan 2 jenis penyakit utama yang sering merusak jagung di pertanaman, yaitu hama lalat bibit atau Aterigona oryza, penggerek batang Ostriana furnacalis, penggerek tongkol Helicoverpa armigera, dan ulet gerayak, serta penyakit bulai dan penyakit busuk pelepah, dan dapat dikendalikan dengan penggunaan varietas tahan, biologis, kultur teknis, dan pemberian pestisida secara bijaksana. Sedangkan pada tanaman kedelai ada beberapa hama yang menyerang, yaitu lalat bibit kacang, Ophiomnia paseoli, lalat batang Melanogromiza sozae alpis apis glycinus, ulat gerayak Spodoptera litura, ulat Helicoverpa heliotis, kepik hijau Nazera viridula, dan penggerek polong kedelai Etiella zinkenella, dan penyakit yang terdapat pada kedelai penyakit karat, pustul bakteri, antraknose, dan bercak daun.
Jadi pada pengendalian hama dan penyakit yaitu dilakukan penyiraman dengan 2 kali, yaitu pada tanggal 11 Oktober dan 25 Oktober. Analisis pertumbuhan generatif dan vegetatif pada tanaman jagung dan kacang kedelai pada praktikum DDA yang telah kami laksanakan. Yang pertama yaitu pertumbuhan vegetatif. Pada fase vegetatif yaitu pada tahapan pertumbuhan awal yang melibatkan perkembangan organ vegetatif seperti akar, batang, dan daun. Nah, pada tanaman jagung atau disebut dengan zea-mays, tahapan awal yang dilakukan yaitu perkecambahan, di mana benih jagung mulai berkecambah 5 atau sampai dengan 7 hari setelah tanam. Nah, ditandainya dengan munculnya radikula atau disebut dengan akar primer. Selanjutnya yaitu pertumbuhan daun dan batang. Daun pertama kali muncul yaitu di hari ke-7, yaitu diikuti dengan pertumbuhan batang yang memanjang. Sistem akar adventif berkembang untuk menopang tanaman. Selanjutnya yaitu analisis pada tanaman jagung. Tingkat pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun, dan panjang akar dapat diukur secara berkala untuk mengetahui pola pertumbuhan vegetatifnya. Selanjutnya, pada tanaman kacang kedelai, tahapan awal yang dilakukan pada fase vegetatif yaitu perkecambahan dimulai pada 3 sampai dengan 5 hari setelah tanam dengan munculnya hipokotil atau disebut dengan batang embrio. Kotiledon muncul di atas permukaan tanah. Nah, selanjutnya pertumbuhan daunnya. Untuk pertumbuhan daun trifoliate pertama terbentuk pada 10 sampai dengan 14 hari setelah tanam, diikuti dengan pertumbuhan batang yang meluas. Selanjutnya analisis. Parameter seperti jumlah daun trifoliate, panjang akar, dan tinggi tanaman diamati untuk mempelajari pola vegetatifnya. Selanjutnya yaitu pertumbuhan generatif. Nah, pada fase generatif yaitu di mana tanaman mulai berbunga dan menghasilkan buah dan juga biji. Pada tanaman jagung, pada proses generatifnya yaitu pertama yaitu dilakukan pembungaan di mana tongkol jagung muncul dan serbuk sari mulai dilepaskan dari bunga jantan. Dan ini terjadi sekitar 45 sampai 60 hari setelah tanam. Selanjutnya yaitu pembentukan buah dan biji. Nah, pada tanaman jagung, butir jagung mulai terbentuk diikuti fase pemasakan. Selanjutnya yaitu analisis. Pada analisis jumlah tongkol, ukuran biji, dan waktu berbunga dapat dianalisis untuk mengevaluasi produktivitas generatif jagung. Tanaman jagung itu dapat dipanen sekitar 60 sampai 75 hari setelah tanam. Ciri-ciri tanaman jagung siap dipanen itu kulit bonggolnya itu yang darinya hijau itu sudah mulai kekuningan, dan ujung dari bonggol jagung itu sudah mulai kuning, dan rambut-rambut jagung juga sudah mulai kering. Jadi kami melakukan pemanenan jagung yang awal sekali kami panen, dan kami lihat itu adalah tanaman sampel. Setelah kami lihat, kami ukur dan kami timbang tanaman sampel bonggol jagung yang sudah kami panen dari tanaman sampel tersebut. Kemudian kami panen semua tanaman jagung, dan kami cabut tanaman-tanaman jagung tersebut dari bedengannya. Jadi tujuan panen itu untuk mengambil atau memisahkan bagian hasil atau tanaman secara utuh serta mengumpulkannya dari lahan atau tanaman-tanaman induk lain dengan cara yang baik dan benar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kegiatan panen. Sekian, terima kasih.